Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azzatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi adil majlis wa ghairahum. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, al-khos, wabil khusus semua jamaah, baik yang di majelis maupun di luar sana, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Salone sing gedong gedekno titik. Puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu rahmat hidayah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka ta'lim muta'alim setiap Sabtu, yang mungkin untuk tahun ini malam tahun yang terakhir. Nanti kita masuk sasi Ramadan, saya mulai bimtek khusus bagi pemula, khususnya untuk mendidik jiwa kita yang tanpa muter-muter bagaimana cara rohaniyah lekas sampai pada Allah sebelum menjelang kematian kita. Nanti saya mulai hari Rabu tanggal 22, dan ini disiarkan langsung live streaming. Jadi bagi mereka yang tidak bisa hadir di majelis ataupun yang tidak bisa mukim, bisa mengikuti di rumah saja. Nanti persoalan masalah baiat masalnya ada pemberitahuan lagi, entah kapan dan hari apa, tanggal berapa Ramadan, menunggu iklan atau pengumuman berikutnya. Yang jelas hari Rabu malam Khamis pengajian khusus
Dasar tauhid untuk pemula bisa kami mulai. Nanti selesainya aku juga menunggu kapan Allah menyelesaikan. Nanti ada pemberitahuan. Jadi pun salah faham terkait baiat yang sudah kami statuskan itu bukan tanggal 22, bukan. Ngajinya dimulai tanggal 22. Nanti baiatnya entah tanggal berapa, menunggu pemberitahuan. Dan khusus bagi yang mukim baik laki maupun perempuan, nanti jikalau yang mukim tempat tidurnya itu kurang memenuhi syarat, ya keruntelan mosok kalah ambek iwak pindang penak anget engko turune rapopo. Begitulah perbedaan antara ketika saat kita di pondok dan di rumah, beda. Memang sengaja Allah membuat seperti ini tidak terlalu mewah supaya Anda itu nanti biar tahu bagaimana sih di pondok itu. Apa status kita harus kita tanggalkan. Status kaya, status alim, ilmu syariati, kedah sampean tanggalkan, harus ditanggalkan. Kalau tidak ditanggalkan, Anda nggak akan pernah bisa masuk ilmu itu untuk mengamalkan. Makanya sering saya ditanya apa persyaratannya. Hanya satu, kau harus berani rohmu meninggalkan kesenangan dunia. Walaupun jasadmu itu masih campur dengan urusan duniawiyah, urusan dengan makhluk, secara syariat harus begitu. Tapi ruhaniyahmu harus hanya bertemu pada Allah. Ingat, dalam surat Ali Imran Allah katakan, aku akan mengizinkan hambaku untuk bertemu aku dan kujadikan sebagai kekasihku. Syaratnya cuma satu, harus ruhaniyah itu meninggalkan cinta selain Allah. Ali Imran 31. Siapa yang ingin ruhaniyahnya, cintanya diterima Allah, maka dia harus tinggalkan cintanya terhadap selain Allah. Iki yo gak gampang, yo gak mudah. Gak gampang, yo gampang, ngoten maksudnya. Gak gampang, yo gak mudah. Oh, padha mawon. Gak gampang, yo gak angel, gitu. Tergantung jenengan, ya tak? Tergantung jenengan rohaniyahnya bagaimana. Oke, Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang rohaniyah yang kepleset imannya. Ruhaniyah yang kepleset imannya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa bertemu Allah, baik saat di dunia maupun di akhirat nggak bisa. Bahasa syariati, kalau ruhaniyah selagi masih menyekutukan Allah dengan yang lain, maka tidak akan pernah Allah izinkan bertemu Allah. Hal ini tertuang di dalam Al-Hikam pasal atau makalah 50.
Teng mriku membahas tentang masalah iman yang terpleset. Ya. Iman yang terpleset. Iman yang bagaimana ruhaniyah kita terpleset. Bapak Ibu hadirin, ketika saat menjelang akil balik kita itu ya, baik laki maupun perempuan, sebagai proses kita tidak jauh berbeda dengan nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Ruhaniyah kita kemasukan racun, dalam bahasa Al-Hikam disebut al-aghyar, yang asalnya ruhaniyah kita hanya beriman illa liya'budun, hanya bercinta pada Allah. Ini beralih dikarenakan ruhaniyah kita telah kemasukan racun dari nafsu diri kita masing-masing. Racun yang bagaimanakah yang disebut? Inilah Bapak Ibu asyahwatu ad-dunyawiyatu, kesenangan dunia. Wis, gak usah disalahke, iki proses kita. Ini proses kita. Tatkala kita manusia ini, di samping Allah menyertakan sifat basariyah, juga sifat basiroh. Artinya di dalam ruhaniyah kita ada dua kubu. Kubu pertama mengajak kita itu bersukaria, condong terhadap kesenangan dunia yang disebut sifat basariyah. Kubu yang kedua mengajak ruhaniyah untuk bercinta condong hanya pada Allah. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah wa qala aidan millata Ibrahim hanifa. Untuk mencapai ruhaniyah kita condong pada Allah, terlebih dahulu kita mengalami ruhaniyah kita condong terhadap kesenangan dunia. Ini proses, Pak. Setiap diri kita diproses di situ. Bapak Ibu, ciri-ciri ketika ruhaniyah kita itu condong terhadap kesenangan dunia, sehingga di dalam makalah 50 disebut sebagai iman yang terpleset. Itu yang bagaimana? Qala musannifu rahimahullah, al-ajabu kullul ajab. Perkara yang mengherankan iku kullul ajabi, saben-saben perkara sing mentaajubkan atau mengherankan. Apa perkara yang mengherankan Bapak Ibu? Di situ dikatakan sebetulnya semua makhluk ini nggak bisa lepas dari Allah dalam hal segi apapun. Kita makan selalu disuapi Allah, sampai makanan sudah ada di mulut masih dibimbing Allah lewat
gigi kita untuk mengunyah biar lembut atau halus. Sing duwe gigi lan jenengan sing umur-umur swidak 70 gigi jenengan kemana? Kadang di blender biar halus. Gak mungkin umur-umur 80 90 gak punya gigi makan marning, ini gak mungkin. Iso apik ngono. Ikilah perbedaan anak kecil kalau nggak punya gigi, iku masih menyusui, masih disusui. Tapi kalau sudah umur 9-80 tahun nggak punya gigi, nggak menyusu. Bapak Ibu, ketika saat dihaluskan sudah, Allah bimbing makanan itu sampai terhadap lambung, dan di situ Allah bimbing jadi protein, jadi kotoran, jadi apapun itu dibimbing oleh Allah. Artinya tanpa hidup alladzi asra di situ nggak akan pernah bisa terjadi. Cuman aneh. Yang mengherankan, banyak di antara manusia itu tidak pernah mengakukan Allah, artinya jauh dari Allah. Iku mereka bergantung terhadap gigi yang lembut, yang melembutkan, bergantung dirinya yang mengangkat nasi. Begitu seterusnya. Kita dari rumah ke sini, kemanapun kita melakukan aktivitas yang mengherankan. Banyak di antara golongan manusia ruhaniyahnya itu beriman terhadap selain Allah yang membuat persoalan itu bisa terjadi. Ketika ruhaniyah beriman terhadap selain Allah, itulah yang disebut ruhaniyah imannya terpleset. Terus yang membuat keajaiban atau membuat aneh itu bagaimana? Lah itu loh, nggak bisa keluar dari genggaman Allah, tapi mereka bergantung terhadap selain Allah. Lah lucu sini, lucu. Laksana ngeten Pak, laksana. Saya itu punya masalah besar Pak, punya masalah besar. Terus saya punya teman si A. Menurut akal saya, kalau tidak si A yang menyelesaikan nggak bisa. Akhirnya si A saya datangi untuk minta pertolongan. Ditolonglah saya oleh si A dan selesailah masalah itu. Terus saya iku geding ngambek si A. Apa ngene iki ora mumet? Hah? Iki bagaikan seperti itu loh Bu ya. Saya minta tolong si A. Si A sudah nolongi saya. Terus si A saya mungsui. Bahkan di luar saya bilang, bukan si A saya nolong aku. Kira-kira saya iki waras apa mboten? Mboten toh? Mboten waras. Laksana seperti itulah iman kita. Semua apa yang terjadi baik di langit maupun di bumi itu tidak bisa keluar dari tangan Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib, dari jagat etan sampai jagat kulon, jagat timur sampai jagat barat, semua itu di samping yang dimaksud walillah miliknya itu yang berkuasa
di situ adalah Allah, artinya tidak bisa keluar dari tangan Allah. Aneh, kita itu meyakini tidak karena Allah. Contoh, sering saya katakan contoh sederhana sajalah kita. Sasi rendeng ngeten iki banyak luapan debit air yang sangat tinggi, akhirnya menjadikan banjir, dan banjir itu merusak tanaman kita ataupun merusak tambak-tambak kita. Rugilah kita, rugi. Iman kita pasti berkata, ruginya saya karena musibah, disebabkan musibah air yang meluap, sehingga yang namanya tanaman ikan saya ditambak itu hilang semuanya, tanaman saya di kebun itu mati semuanya gara-gara disebabkan air banjir. Rugilah aku. Loh, inilah Pak Bu, iman kita yang terpleset. Sebab apa? Itu sebab butanya mata hati kita. Fa innaha la taghna la ta'ma al absar. Bukan mata dohir yang buta, tetapi walakin ta'ma al qulubu allati fis sudur. Mata yang ada di dada kita, itulah basirah, mata rohaniah kita yang butalah, sehingga tidak bisa tampak, tidak nyata Allahnya di dalam maupun di luar air. Ini persoalannya. Akhirnya iman kita jatuhnya menuduh yang merusak tanaman, yang merusak ikan. Akhirnya habis ikan kita adalah air banjir. Terus umpama kui muring-muring ngambil air terus isok berbuat apa kui? Enggak iso. Kadang-kadang kula nggih lucu. Ditakoki Gusti Allah, jane ngono sing nyukulno tanduran sapa? Jenengan Gusti. Terus sing gedhekno iwak nggih jenengan Gusti. Lah apa tanggamu kok muring-muring? Wong gak melok gedhekne. Lah ngono ta? Allah ya Karim. Nggih ya napa malih. Faktane ngoten ya wis nek ngono kandhanono. Piye carane iso ndeleng aku ben gak ndeleng sak liyane aku. Gusti Allah tak kandhani, fa innaha la ta'ma al absar. Bener Gusti, meripat dohiri kauta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mata hatinya yang buta. Lah terus piye carane? Ya ben Ramadan, kayak ono bimtek, ben dheweke ngaji, lalu melakukan amaliyah, berbuat amaliyah untuk menghilangkan tutupe hati. Dengan begitu nanti mereka itu akan tahu siapa sebetulnya yang berperan. Di situ Bapak Ibu, di dalam pasal 45 ya. Ini puncaknya tauhid ya, puncaknya tauhid di dalam pasal 45. Kita membahas pada malam hari ini adalah pasal 50. Pasal 45 itu puncak tauhid kita diawali dari su'aul basirah yang keluar dari zikir sirul asrar. Ini yang selalu kami tekankan kepada teman-teman saya yang ada di thariqah. Sungguh saya tekankan, kenali, dapatkan sirul asrar itu dan lakukan sirul asrar itu. Sebab sampai berapa puluh tahun pun Anda manakala tanpa memegang ini mohal. Ketika kita wusul, ketika kita suluk itu bisa sampai ke wusul itu mohal. Nah terus bagaimana
cara untuk mempraktekkan daripada sirul asrar. Di situ kan ada tingkatan tauhid ma'rifat Allah. Pertama su'aul basirah, ya toh, di mana tanamkanlah di dalam ruhaniyahmu tentang iman yang benar. Artinya iman dalam ruhaniyahmu itu tidur, bangunkan. Bangunkan. Makanya di dalam thariqah mengapa disuruh untuk berzikir sir itu? Itu untuk membangunkan sebetulnya itu. Tapi nggak bisa bangun-bangun, Pak. Iman panjenengan iku kalau tidak mengerti membawa sirul asrar. Nggih. Tuas kita nggih mboten tuas sih. Memang proses zikir Allah, Allahu Allah iku untuk membangunkan. Cara rumah sampai didodok, yuk tangi yo yuk, omahmu kobongan, tangi yo, kobongan. Jadi nggugah iman itu jane gampang, nek ndablek, obongen. Jadi nek sampean nggugah uang angel, tabioren banyu panas. Laksana seperti itu. Artinya gini, Pak. Su'aul basyirah itu adalah iman yang sudah bangun. Anta budallaha ka'annaka tarah. Kalau di dalam hatimu itu sudah memancar bahwasanya hidup itu adalah wujudnya Allah yang segala-galanya yang berperan, berarti itu sudah di ruhaniyahmu, imanmu sudah bangun. Itu iman yang benar, Pak. Iman yang sudah tidak terpleset lagi, makanya digugah. Sehingga tadinya kita menuduh bahwasanya air banjir itu yang membuat kerusakan, sekarang tidak. Hatimu beriman, yang berperan, yang merusak semua itu adalah Allah. Hidup itu imanmu pasti ada di situ nanti. Ini berarti su'aul basyirah itu sudah jalan. Ini kata Rasul dikatakan imanmu ada di ihsan, di dalam muraqabah. Bentuknya ruhaniyahmu itu sudah merasa kalau Allah itu selalu memonitor dirimu. Nah, ini kan gara-gara jenengan kali kulo ini pertama sudah mengenal sirul asrar dan mengamalkan. Kalau belum, angel, Pak, angel banget. Kalau sudah berjalan namanya su'aul basyirah, nanti akan secara otomatis imanmu akan masuk di dalam ainul basirah. Ini cara tingkatan pelajaran tauhid yang paling dur untuk sampai pada hakul basirah. Sudah tidak ada aku kecuali Allah. Jadi aku makhluknya sudah tidak ada. Ini masuk dalam surat Toha ayat 14 yang dimaksud innani anallah la ilaha illa ana. Sing gedong urupno suarane, gedong gak krungu balas ibuke dengklek-dengklek. Sing gedong. Nah, makane ibuke gak iso krungu niki apa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya ketika saat kita selama ini terpleset ruhaniyah kita mengimani selain Allah, terus di situ bisa kembali lagi kepada Allah dengan iman yang benar? Kata Rasulullah, bila mana kau sudah beriman, maka ihsankanlah imanmu. Kamu beriman pada Allah? Injih. Amantu billah wa malaikatih, sudah
oke, masukkan imanmu terhadap selain Allah dengan bentuk ihsan. Malaikat Jibril dawuh, Muhammad, aku tanya, ma huwa al-ihsan? Dijawab oleh Rasulullah, anta budallaha ka'annaka taroh. Yang disebut ihsan adalah ruhaniyahmu itu sudah merasa seakan-akan bisa melihat Allah. Ini ning muraqabah. Tapi di kitab apapun tidak akan pernah dijelaskan setelah hadis ini, nggak ada. Dan padosi hadis manapun nggak akan pernah ketemu yang nantinya setelah muraqabah masuk di musyahadah, nggak ada. Artinya selama ini tidak bisa kami temukan mana setelah muraqabah tarkib di dalam musyahadah. Ternyata Bapak Ibu, hal ini bisa kita ketemukan di dalam Al-Quran, lebih-lebih di dalam Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Karim sudah menjelaskan syarat muraqabahmu bisa sampai ke musyahadah, syarat imanmu yang asalnya itu iman terhadap selain Allah yang segala-galanya, biar imanmu tidak terpleset, imanmu harus nanggone Allah atas segala-galanya. Maka pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Niki Al-Quranul Karim. Tapi nggak cukup kita memandang di dalam Al-Quranul Karim ini seperti ini. Sebab kalau kita hanya melihat di dalam Al-Quranul Karim, tujuan amalan sholihan itu di jasmani. Maghrib budal nang masjid iku amalan sholihan katanya. Kita bersolawat, kita berzakat jasmani loh ya. Kita berposo, berpuasa, kita berhaji, iku amalan sholihan. Jadi di dalam Al-Quranul Karim yang disebut amalan sholihan, kebanyakan itu substansinya masuk di dalam jasmani, tidak diurai dengan ruhani. Amalan yang harus dilakukan ruhani mestinya, sebab yang kembali kepada Allah itu ruhani. Makanya Bapak Ibu para alim ulama, tolong golek ono kitab ning ndukure pogo omahmu. Kitab iku disebut Al-Quranul Qadim. Andai Anda belum menemukan hal itu, sampak gundul ndasmu ndukur, nek nisor wis gundul. Ndukur ndasmu gundul, nggak akan ketemu Bapak Ibu. Maksud fal ya'mal amalan sholihan itu ruhaniyah, nggak ketemu. Apa maksud fal ya'mal amalan sholihan itu? Laku ruhaniyah. Anda yakfur bit-taghut wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ini ruhaniyahmu meninggalkan iman terhadap selain Allah. Allah yang kumaksud bukan nama, bukan sifat. Allah yang kami maksud adalah sesuatu yang ada di dalam dan di luar dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada urat nadimu, urat di lehermu, lebih dekat. Tapi banyak manusia yang tidak tahu. Nah inilah. Jadi amalan sholihan yang dimaksud, ruhaniyahmu itu selalu berzikir sirul asror itu. Nanti pemula tak jabarke ketika saat masuk di dalam sasi Ramadan nanti. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika saat
Jasmaniah ngelakoni apa wae, apapun. Ruhaniyahmu itu harus menetapkan akunya Allah yang berperan, yang menghendak, yang berapapun. Jangan pernah di dalam hatimu ada sesuatu yang menyekutukan Allah. Ketika saat jasmaniyahmu itu melakukan apapun, ruhaniyahmu itu harus menetapkan akunya Allah. Dan inilah yang kami sebut sebagai tajalli. Tajalli sifat, tajalli zat, tajalli asma, tajalli af'al. Ini tajalli mutlak di dalam kehidupan. Bapak Ibu, itu caranya Anda keluar dari terplesetnya iman ruhaniyah terhadap selain Allah, supaya imannya hanya pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin pada malam hari ini itu apa yang bisa kami sampaikan. Ya, kesimpulan adalah iman yang terpleset adalah iman ruhaniyah di mana masih menuduh selain Allah yang segalanya. Ini proses kita dulu sebelum kita mengenal ajaran Rasulullah di jalur hakikat ma'rifat. Kita sudah mengenal jalur iman hakikat ma'rifat, maka di situ tetap sampai apapun kondisi harus mengatakan semua yang berperan adalah Allah. Bapak Ibu, sebelum masuk pada sesi tanya jawab dan dialog, hal yang penting mungkin yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan menjelang sasi Ramadan, khusus bagi si pemula, ya, khusus bagi si pemula. Jikalau di dalam hatimu masih ragu alias tidak mau untuk meninggalkan selain Allah, jangan dulu. Tutuk no, hatimu nyenangi urusan dunia, tutuk no, entek no. Engko nek wis payah mrinio, gampangane wong selingkuh, wis golek ana sing lanang wedokan sak tuwuk-tuwukmu, sing wedok golek lanangan sak tuwuk-tuwukmu. Engko nek wis pegel, nek kuwi merasa ditipu, baliyo nang aku. Lah ya, iku Allah. Baliyo lak sik penak to Gusti Allah nih. Ya Allah, jenengan dikai kelonggaran. Wis nek kurang tuwuk no wis tak enteni. Gak nek tak tinggal, tak enteni. Temen, gak iso tahun niki, tahun depan. Iku nek nutut umure. Kita nggak tahu kapan kita itu. Nah, di situ tetap hati jenengan nek dereng siap, tolong gak usah senggol merini dhisik. Satu, yang nomor dua, biar perjalanan ini jenengan itu sesuai dengan kehendak Allah, juga disatukan dengan kehendak jenengan. Tolong yang datang ke sini ya unsurnya banyak, ya. Ada yang beragama lain, silahkan. Hindu, Buddha, Nasrani, Kejawen, silahkan. Ya. Satu, jangan pernah fanatik. Delen fanatiki. Fanatiki delen. Aku nek gak nyembah salib gak sah, ojo ngunu. Ya, aku nek gak ono nggone apa? Purel gak sah. Jangan gitu. Apa? Purel. Iya saking geleke aku nyoba purel kok bener lali. Jangan, mohon maaf, maksud saya pura, bukan purel ya. Pura nggih. Jadi sampean letakkan
egoisme sing ana kono. Wis, di dalam Islam khususnya banyak, ada NU, ada Muhammadiyah, LDII atau Syiah Sunni. Mohon maaf, sebelum kita masuk di Jaya Baru, tolong di situ kita punya hujah, punya kekuatan, dalil-dalil yang membuat egoisme kita dan mengatakan selain daripada gendera saya gak sah lah gitu toh. Wis, sementara delen dhisik, ojo kakean cocot. Delen, temen delen. Nek sampean gak gelem deleh, gak masuk ilmu iki. Ajar ini gak masuk. Sebab mohon maaf, kalau Anda sudah masuk di dalam ajaran dinul haq, gak butuh kuwi ku fasih maca Quran. Ngandel. Gak butuh kuwi ku pinter kitab sampai sondo langit, ndak. Yang sifatnya ilmu zahiriyah, nggak butuh. Nggak butuh Anda itu harus hafal atau hafid hadis Sahih Bukhari, ndak. Nggak butuh itu. Kalau sudah ranahnya Anda sudah di ilmu sejati atau ilmu kaweruh atau ajaran dinul haq ruhaniyah, ini yang dibutuhkan cuman satu. Deloken matamu iku apaan iki? Deloken. Kerenge Kang. Iya kudu kereng, wis zamane aten tek. Iki tulisannya kok miring pulpene. Bon. Sing dibutuhkan iki hanya ini, ani butullaha, condonge ruhaniyahmu nang urip. Paham? Tentunya iki dengan iman. Iman yang di Sirul Asrar Su'aul Basirah. Meyakini hidup itu adalah wujudnya Allah. Udah titik. Dan hidup itu umpama tanya di mana? Ya di dalam dan di luar dirimu. Lah Allah itu yang bagaimana? Allah itu nama. Surat Al-Fatihah, bismillah kelawan nyebut asmani Allah, dengan menyebut nama Allah. Lah yang mempunyai nama siapa? Mana orangnya yang punya nama Allah? Al-Isra ayat 1, subhanalladzi maha suci sopo alladzi hidup. Wis hidup toh? Asra yang memperjalankan seluruh makhluk. Ini jangan dilihat dengan mata dohir, Cak. Fa innaha la ta'ma al-absar, bukan mata dohir yang buat lihat. Pertama, walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Kalau mata hatimu itu tadi buta, nggak akan bisa melihat. Berarti dengan mata hati apa? Iman tadi. Iman tadi kalau tidur kita buka, kita bangunkan. Ini Pak, kui hanya kudu ngerti iki tok. Fak budu podo condongo sira kabeh Allah ing Gusti Allah urip. Ya. Iku maknane nyembah mbok akhiri. Wastadnibu, dan dong ngedoi sira kabeh atau huta ing iman selain Allah. Jadi duduk bukan air itu yang membuat bencana, tapi hidup itu. Ngoten lho. Iki surat apa golek ana dhewe. Bah, kowe cek buka Quran nang omah. Ngoten. Jadi gak butuh sampai niku kudu pinter maca kitab. Kudu pinter kitab apa? Ilmu nahwu sorof enggak butuh. Kuwi nek mlebu nang nggone Jaya Baru gak butuh ngunu. Makanya yang mahir alim
ilmu alatnya, mahir ilmu hadisnya, mahir ilmu Qur'annya, mahir ilmu apapun, tolong coploken centelno omah dhisik. Ya. Sampai nek iku sampean gawa, engko yang muncul egoisme. Nek wis muncul egoisme, wadah wis ngeri aku. Sampean cendalno sik. Cendalno sik. Makanya besok kok kula mentolo, takon muda kabeh wong-wonge. Apa cek ilang kabeh lah ngoten nah. Maksude muda niku Pak, gak kelamben sing lanang. Nek wong sik ana egoisme, merasa sugih, merasa gak gelem mlebu itu kan gendeng mlebu itu kan gak kelambenan. Ndak, aku gak sampai di situlah Pak. Sok krungu teko ndi-ndi, ajaran sesat, ngaji gak ono sing kelamben. Wah, viral tambandane. Gah. Ya wis pake ono ae wis. Dene sampean seragam putih-putih kabeh, ya gak apa-apa terserah. Baiklah, cek kaya putih pojokan iku apa? Ketek. Putih pojokane molpet jenenge ketek lah ngoten nggih. Sak kersa. Wis sak sampean. Bah pakaian apa pakaian terserah jenengan. Wis artine mek ngeten lho Pak, sing merasa sugih ojo digawa ning atimu mrene, percuma. Sing merasa alim ojo digawa, percuma. Nek Anda pengen betul-betul membenahi ruhaniyah di mata Allah pun itu tak syaratnya mek kuno tak. Nek jenengan siap untuk tinggalkan selain Allah, ayo podo-podo melakuni Pak. Awak dewi ngaji aja gak muspro, lah ngerti nggih? Jenengan ngaji juga ada hasilnya. Apa maksudnya mendidik rohaniyah dengan ilmu hakikat ini supaya rohaniyahmu betul-betul bisa meninggalkan wajtanibut taghut dan bertemu Allah anikbutullah itu. Pun ringkes ana pun. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya kasih waktu di majelis dulu. Pokoknya malam hari ini los, malam terakhir. Monggo. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Guson dan seluruh jamaah, Bapak Ibu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Mojokerto. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan Gus, kami berdoa semoga Guson dan seluruh jamaah Bapak Ibu semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, taufik dan hidayah, serta diberikan panjang umur yang barokah supaya pengajian ini terus berlangsung, karena saya merasa belum tamat. Saya perkenalkan dulu, kalau untuk Guson pribadi saya kira sudah keluarga sendiri, mohon maaf, iya. Karena salah satunya saudara dari Gus Hozin di Pekoren Rembang, Bangil, Kabupaten Pasuruan. Ini adalah Gus, bapak saya yang sudah usia 89 tahun, tapi semangat. Saya baru kali ini datang setelah saya di BAT 1 tahun 3 bulan Gus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa menjalankan, bisa BAT walaupun sudah usia usia cukup bisa dibilang sudah lansia. Berarti adik Gus Muhin. Iya.
Adik Gus Muhin apa? Adiknya Gus Muhin landesnya ini ya bapak ini. Oh iya. Tinggal 2 Gus yang belum meninggal. Bapak ini sama adiknya. Oh gitu. Nggak tahu ini nanti siapa duluan, nggak tahu. Ya, mudah-mudahan bapak ini masih panjang umur karena maksud saya sebagai anak ya. Ingin saya ajak ngaji di sini supaya bisa hidup tercapai keselamatan sampai di akhirat nanti. Gini Gus, jadi saya sebelum menginjak pertanyaan, saya perkenalkan dulu kepada para jamaah Bapak Ibu sekalian bahwa kami sekeluarga tadi sama istri dan adik-adik termasuk bapak ini dari Pekoren, Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, di mana beliaunya Guson ini di masa kecil itu bukan hal yang aneh, karena pernah kalau nggak salah termasuk almarhum Guson ini tidur bersama sama saya di langgar. Mungkin udah lupa karena Guson ini masih adik saya 8 tahun lebih muda, saya lebih tua. Jadi Guson ini panggil kakak ke saya. Begini Gus, menginjakkan satu pertanyaan. Selama ini saya teka-teki Gus, mau menentukan sendiri tentu nggak bisa. Tapi saya kan selalu koordinasi, selalu telepon. Kalau ada masalah yang kiranya kurang jelas saya langsung tanyakan Gus, baik telepon maupun WA. Dan Gus juga selalu menjawab dengan sepuas-puasnya, menjelaskan kepada saya. Sejak saya beat per hari Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021 saya hadir ke sini bersama istri saya langsung beat karena kelahiran saya Sabtu Wage tanggal 4 Desember langsung puasa. Waktu itu puasa weton Gus. Malah waktu itu saya bantah, masih ingat saya bahwa besok besok kemanten saya Gus. Ya terserah sampean. Akhirnya itu saya nggak berani Gus, tetap saya jalani puasa weton dan saya tidak jadi ke kemanten. Besoknya minggu baru kemanten, saya batalkan karena lebih penting ini. Begini Gus, begitu saya ditugasi setelah beat, ditugasi zuhud atau uzlah atau riyadhah, saya jalani selama 40 hari. Tetapi saya tidak bisa full zuhud full, maksudnya katakan 70% saya zuhud penyendiri, yang 30% itu saya ke umum. Karena apa? Saya kadang diundang tahlilan macam-macam, itu masih saya ikut bergabung Gus. Terus kegiatan-kegiatan lain itu saya harus keluar dari kamar makan manuk, burung, ya macam-macam lah kegiatan saya. Tetapi itu dalam hati saya sudah mulai saya tepis bahwa itu adalah hubud dunya. Pada saat saya zuhud 40 hari Gus, wah tantangannya berat Gus. Artinya saya sering didatangi ibu saya yang sudah meninggal, baru 3 bulan meninggal, jadi goda Gus. Terus leluhur saya Gus Muhin itu selalu datang, tapi mengajak baik Gus. Terusno, yoiku ponaanku, lek ison terusno, gitu. Jadi semangat saya Gus. Tapi yang namanya saya ketemu alam alam lahut, jabarut, tak pernah. Ya apa yang namanya setan itu. Terus iblis dan sebagainya. Malah kayak saya nantang, kepingin saya tahu. Ternyata tidak pernah sampai saat ini. Akhirnya Gus Muhin itu terus terang itu karena Pak D saya dulu pernah saya juga terus nyun sewu Gus, mungkin duluan saya mungkin beat di Gus Muhin. Akhirnya beliau itu kalau nggak salah 4 kali ketemu saya, yang terakhir Gus itu akhir Desember kalau nggak salah tanggal 26 Desember hampir selesai saya zuhud itu.
beliau datang, Ansori ponakanku, kamu satu-satunya anakku tidak bisa melakukan itu, tapi kamu yang bisa, kutitipi kamu ilmu, teruskan siapapun guru yang melaksanakan selanjutnya. Akhirnya saya tengok ada di luar, saya masih benar-benar pakaian, ternyata saya ditinggali yang pernah saya sampaikan itu Gus, tapi untuk jamaah kan belum dapat cerita ini sekedar sharing Gus, supaya beliau-beliau ini juga juga tahu. Begitu dikasih mobil Gus, ternyata mobil iki tak tinggali mobil, jenenge mobil iki sing cet ireng iki dua mata setan. Dua mata setan, namanya mobilnya. Dua mata setan. Iya. Sedunia tidak ada ini, hanya satu ini. Ini mobil anti rusak, anti selip, dan kecepatannya 10 kali lipat dari mobil biasa. Di Indonesia tidak ada. Ternyata saya keluar, beliaunya sudah hilang. Surat-suratnya BPKB dan surat-surat ini ditinggal semua Gus, di pojokan, disembunyikan di pojokan ini. Tak baca syaratnya, ponakanku Ansori, syaratnya bisa kamu laksanakan, bisa dijalankan mobil ini mulai Januari 2022. Jangan kamu lakukan sebelum itu. Kamu nanti kalau sudah menjalankan ini terus tiada rintangan. Itu Gus. Wah, masa gitu ya? Akhirnya saya tanya sama Gus, jawabannya itu apa Gus? Muhasyafah. Itu kan waktu itu. Nah terus sejak itu Gus, saya namanya zikir Sirul Asron, semakin semangat Gus. Sampai sekarang alhamdulillah. Namun tidak pernah kelihatan apa-apa Gus. Tidak pernah kelihatan, tapi semangatnya luar biasa Gus. Jadi saya terus terang aja, saya tidak riak ini sharing aja Gus. Jadi nanti kekurangan saya itu apa, mohon juga diarahkan saya, karena saya ingin dalam sisa waktu, saya kan sudah 61 tahun Gus. Kalau nanti usia 63 saya meninggal, kurang 2 tahun Gus. Mudah-mudahan saya seperti bapak saya ini 89 masih hidup ya. Tapi apalah arti umur itu panjang kalau tidak diisi dengan amalan solihah tadi, kan gitu. Nah, saya sekarang itu terus terang aja tidak pernah kelihatan apa-apa Gus. Cuma semangatnya tinggi, yang namanya zuyina linnasi hubbu syahwat ala nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Di hati saya sudah lepas. Tapi bukan lepas tak bagi ke tetangga-tetangga, enggak Gus. Kan saya punya anak. Artinya tidak sesuai dengan masa saya masih dinas dulu. Kayak tak kumpulkan, kayak berapa itu saya kumpulkan. Ternyata sekarang enggak Gus. Jadi tidak ada pikiran ke sana. Seakan-akan yang ada di bayangan saya itu kematian. Sampai terus terang Gus, sekarang ini benar atau tidak, saya sudah menyediakan kuburan 2 Gus di samping rumah. Kenapa kok di samping rumah? Saya tidak ingin saya itu dilinggis oleh kawan-kawan yang ngeduk gali kuburan itu nanti. Karena kuburan umum itu kan campur Gus. Saya berpikir begini, buyut saya dulu sekian tahun canggah, udek-udek, gantung sewur misalnya, di mana kuburannya? Tidak ada, nggak tahu. Makanya saya berpikiran seperti itu. Kok Pak D saya itu Gus Muhin bikin sendiri, yang lain dari ibu warga bikin sendiri, saya bikin sendiri sebelah rumah Gus. Bagus, sudah tinggal kapan saya meninggal masukkan di situ. Sudah siap sak pusarannya sekali. Jadi Ansori lahir 31 Januari 62, wafat titik-titik itu. Tahu ya? Istri Anteng Rahayu binti Ismail lahir 10 Oktober 62, wafat titik-titik itu. Sempat jadi rame, tapi lama-lama ternyata enggak, karena ada ustadz yang mengatakan bahwa kuburan itu penting. Kalau rumahmu habis 2M, kuburan mah juga harus 2M itu Gus. Nah, itu sekedar cerita Gus. Oke.
benar apa tidak saya membuat kuburan itu menurut pandangan Gus dari sisi syariat maupun hakikat, nanti bisa diadu supaya jamaah ini juga paham. Ada yang takut bikin kuburan itu Gus. Wong yang gali aja ndak mau kok. Tak bayar 2 kali lipat kamu. Harus takut mati saya nanti. Enggak mati, yang mati saya. Tadi sampai sekarang nggak mati-mati juga gitu loh. Alhamdulillah sampai ketemu Gus ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Gus ya, karena ini waktunya katanya agak panjang ya, saya panjangkan sedikit Gus ya pertanyaan saya. Jadi gini Gus, pertanyaan saya ini masuk di makom apa? Kan ada muhadharah, muhasyafah, musyahadah. Apakah saya ini sudah masuk di musyahadah? Katakan walaupun tidak kamil atau bako, ya paling tidak fana gitu. Itu rabaan saya. Saya rundingan sama istri, awak dewi iki mlebu apa mah? Gitu loh. Ya takokno Gus, dem aku maaf. Guson, takokno Guson. Jarine Guson sik mukhasafah sampai berang tahun. Lah ya iku, sampai kapan? Mungkin wis musyahadah awak dewi iki melihat semangatnya itu Gus. Masa nyun saya Gus ya, saya ndak riak. Biasanya saya itu jam 10 tidur Gus, sampai jam 5 atau setengah 5 subuh baru bangun. Dan sekarang itu ndak, kayak ada yang gugah, nggak tahu malaikat mana yang gugah saya ini. Setiap setengah 1 mesti pasti bangun Gus. Dan apa yang kami lakukan nyun sewu, walaupun tadi Gus bilang tidak ada kaitannya baca Al-Quran, kitab 1 lemari dan sebagainya, harusan tidak ada kaitannya dengan laku hakikat makrifat ini. Tapi karena itu kebiasaan saya baca Al-Quran, tapi hati saya selalu zikir kepada Allah. Ya. Terus pada saat mungkin 1,5 jam saya baca Al-Quran, sholat tahajud Gus, ya sholat tahajud sesuai dengan tuntunan Rasul, nggak saya tambahi, nggak saya kurangi. Terus persiapan subuh, ibu di rumah meneruskan zikir sirul asror sampai matahari terbit. Kuat ibu, istri saya ini nggak pernah utek saya, ayo Pak wayai, nggak pernah. Sekarang ya mungkin karena sudah usia, masa muda dulu ya didupak saya mungkin, kalau nggak udah wayai ya. Ternyata Gus, saya sendiri juga begitu karena sudah usia. Pergi ke masjid, luar biasa sambutan kawan-kawan ini. Nyun sewu, saya kan dari Nahdliyin Gus ya, bapak saya ini. Tapi saya aktif di mana-mana Gus. Saya itu bisa ke Muhammadiyah, saya ke Persis, Al-Irsyad. Tak pikir sama Sunnah wal Jamaah, pedomannya Al-Quran dan hadis itu. Ternyata di sana nggak banyak perbedaan sebetulnya. Untuk apa kita bertengkar dan sebagainya? Penting itu lakunya itu. Iya toh. Nah, mohon Gus, dengan pengalaman ini Gus, pengalaman laku saya dan istri ini Gus, mau dijelaskan atau ada pencerahan? Sebetulnya saya ini masuk di makom apa gitu loh. Ya, kayaknya Gus, rabaan saya sudah musyahadah anak rupanya. Syukur kalau Gus bilang, oh sudah Pak, oh kamil sampai sebentar lagi bako, alhamdulillah Gus. Saya lanjutkan. Saya kira demikian Gus. Bila ada tutur kata saya dari awal sampai akhir yang kurang berkenan di hati Guson maupun jamaah Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun Ibu mboten krungu sing kene. Power sing jero iki gak muni. Pun. Begini Bapak, memang beliaunya Pak Ansori niku ponakane cacak kula. Gak bingung nggak sampean? Cacak kula. Ngeten lho. Kula punya Mbak Yu
namanya Mas Fufah niku di Kromo namanya Gus Khozin. Lah Gus Khozin niku Rembang mriko punya kakak namanya Ki Haji Muhaimin, Abdullah Muhaimin, terkenal Gus Muhin. Dan beliau putra dari Mbah Syarif, ngaten nggih? Di situ. Sehingga lah Pak Ansori niki keponaane Mbah Gus Muhin tadi, karena Gus Muhin punya adik namanya Bapak Pak Ansori namine Pak Khotib, ngoten Pak Khotib. Pun iku cerita mawon. Wis menyimpulkan dari hikayah cerita yang jenengan alami ketika saat mengamalkan sirul asror. Kula mboten ahli bedek mboten, cuman saya hanya memberikan penjelasan. Makom memang ada 3. Mukhadharah ya ini makom dunya niki ya. Makomnya manusia ini di dunia ini mukhadharah, makom kasunyatan kalau bahasa ilmu sejati. Yang kedua adalah makom mukasyafah, makom gaibnya makhluk ya, termasuk jin, termasuk iblis, termasuk apapun. Barang siapa yang dibuka mata hatinya terkait makom mukasyafah, ketika saat masuk di Jaya Baru mungkin Anda akan tahu, Anda akan melihat banyak jin Turki itu kesini ngaji, berbagai daerah manapun negara sama ngaji. Ya sudah, itu urusannya beliau-beliau. Lah, di situ bagi kita yang sudah melakukan zikir sirul asror itu gak butuh alam mukasyafah yang penuh dengan karomah dan sesuatu yang tidak pernah diberikan terhadap yang lain, itu gak butuh. Santri-santri Jaya Baru itu gak butuh sesuatu yang kusebut tadi yang berada di alam mukasyafah. Tapi ketika saat Allah menciptakan alam itu terhadap beliau-beliau, aku juga tidak pernah protes, karena itu ada maksud Allah tersendiri. Dan itu pun juga punya makna seperti mobil dua mata setan. Sampai nek pengen tahu wujudnya setan ning alam mukhadharah tek kluyur wadah. Tapi kalau sampai pengen tahu di dalam dunia mukasyafah beda lagi. Mana di alam mukhadharah setan tek kluyur itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan dan tangan-tangan setan membisikkan di dalam dada kita terkait iman yang tidak benar. Dia membisikkan gini, ruh imano kau yang membuat kerusakan tanaman adalah banjir. Padahal banjir itu makhluk. Lah, setan dan tangan-tangan setan nafsu membisikkan di dalam dada kita lewat apa? Minal jin natiwan nas, manusia.
Wis aku gak bahas jin, aku bahas manusia. Loh, setan bisikkan di dada kita tentang iman lewat manusia. Artinya gini Pak, siapapun kita manusia bila mana berkarakter seperti karakternya setan, berarti itu tangan setan. Makanya kalau tahu setan kasar, yaitu intine mereka mendoktrin imanmu supaya iman tidak terhadap selain Allah. Supaya beriman terhadap selain Allah. Imanmu gak boleh ke Allah dalam segi apapun, gak boleh, harus beriman pada selain Allah. Tidak boleh iman pada Allah, gak boleh Pak, gak boleh. Allah yang kumaksud bukan nama, bukan sifat. Mereka tidak mau, gak boleh. Mereka pasti akan mengajak supaya ruhaniyah kita beriman. Sopo sing ngajiku klason makhluk, ya pasti didorong imanmu harus percaya terhadap makhluk itu yang berperan, yang berucap dan lain sebagainya. Berarti gampang kalau kalian kepingin tuh setan sing nyata, yo raimu dhewe ku. Raimu sing piye? Yaitu sing mengarahkan rohaniyahmu untuk tidak pada Allah. Bon. Bapak Ibu, dua mata setan. Nek dajjal iku matane pinten? Satu. Makanya egois. Nek gak genderaku gak bener. Egois Pak iku Pak. Biar gak egois harus dua. Artinya pandangan mata kita itu boleh mata zahir mengatakan air, tapi matamu itu harus melihat Allah. Ini dua mata. Siapa yang mata rohaniyahnya itu hanya untuk Allah, pasti istilah mobil nggak ada duanya Pak. Nggih anti selip, nggak pernah kehabisan bahan bakar, anti rusak. Walaupun kau pakai tiap hari malah bertambah tajam. Inilah laksana pedang. Ketika dipakai sampai kapanpun nggak pernah gowang, nggak pernah peper, malah tambah tajam. Artinya zikir tatkala kau kumandangkan terus menerus, pasti itu akan menjadikan rohaniyahmu itu makrifatnya bertambah. Satu. Dua, tentang kuburan. Saya dukung jenengan gawe kuburan dewi, tapi kata dukung nek sampai mlebu dewi. Nanti ada yang ngeterke, ngaten. Nggih, itu kan lek cara taklime di dalam syariah kan supaya kita selalu ingat akan kemati, apalagi diletakkan pinggir rumah. Iya. Apakah harus ditaruh gitu? Memang secara syariat harus dikubur tanah. Apakah nggak boleh dipendeng cagak ngono? Aku ya gak ngelarang. Aku gak ngelarang. Paham maksud kula nggih? Gak ngelarang. Bon. Nah terus yang ketiga terkait masalah makom. Lah ini. Setelah di makom mukasyafah, ada makom berikutnya adalah makom musyahadah. Makom tersikapnya gaibnya makhluk, gaibnya Allah.
yang tadinya kita melihat Allah itu buntu, artinya tidak tahu. Allah kita anggap gaib, padahal Allah sudah katakan dalam satu ayat, sesungguhnya Allah itu al-malikul mubin, al-malikul mubin, hakul mubin, hak benar, al-mubin nyatanya. Tapi mengapa kita kok mengatakan Allah itu gaib? Kita tidak tahu. Ning ngarepe orang ngerti, ning jerone orang ngerti, lah gitu toh. Itu hanya jawabannya karena mata hati kita itu masih dikatakutkan mata yang but. Walakinna ta'mal qulub allati fis sudur. Mata di dalam dada kita, maksudnya basiroh, ini masih tertutup oleh sesuatu. Ini persoalannya. Lah, maksud di dalam makom musyahadah adalah sudah tersikapnya tutup dari basiroh mata hati jenengan. Tersikap berarti sudah dihilangkan. Barulah di situ disebut ainul basiroh. Tapi sebelum ke ainul basiroh, di dalam musyahadah itu ada babus salam, istilah alam muraqabah, alam di mana jenengan ini sudah beriman hanya pada Allah, cuman saja belum bertemu Allah. Bukan Allah nama yang dimaksud, bukan sifat, tapi sesuatu yang ada di dalam dan di luar Anda, tapi belum ditemukan, belum liqo padanya. Ini muraqabah. Tandanya orang ini berarti sudah memegang sirul asror, di su'aul basirah. Itulah pancaran nur iman yang ihsan, nur iman yang ihsan. Jadi ketika saat melihat apapun jasmani ini mata dohir, misalkan delok laki, delok perempuan, di situ ada sifat jamalnya Allah. Jadi mata dohir melihat keindahan yang bersifatkan makhluk, tapi ruhaniyah jenengan iki melihat jamalnya Allah, jamalnya Allah. Ya itu muraqabah. Muraqabah itu masih ada dua, ada yang melihat, ada yang dilihat, ada yang menghadap, ada yang dihadap. Siapa yang menghadap? Ruhaniyah dengan iman yang benar. Siapa yang dihadap? Khalik, Tuhan, itulah hidup tapi belum bertemu. Ketika saat dibukakan pintu musyahadah atau hijabnya ruh dengan Allah itu sudah dibuka seret, maka ainul basiroh. Ainul basiroh itu berarti Anda ruhaniyah sudah masuk di alam musyahadah. Tandanya bagaimana? Gini, pertama, ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Dirimu sudah kefanaan, berarti dirimu tidak merasa ada. Dirimu juga tidak merasa melihat, karena dirimu semuanya itu sudah fana. Lah terus yang melihat Allah siapa? Katanya tadi ruh itu suluk atau zuhud, supaya suhud nang Allah. Lah kok sekarang kok makhluknya nggak ada? Gini Pak, oke. Sebelum ke musyahadah maka masih berlakulah aran ruh, karena ruh itu makhluk. Kalau sudah di musyahadah, ruh aran ruh makhluk itu sudah tidak berguna, artinya sudah tidak berlaku hukum seperti ini. Tadi ketika sebelum di musyahadah disebut ruh, kena hukum, si ruh kena hukum karena masih makhluk.
Tetapi kalau kau sudah masuk di musyahadah, ruhaniyah sudah fana, la ibsar wa mubsyar wa basyar, sudah tiada, maka di situ ruh tidak membawa hukum, tidak terhukumi karena ruh sendiri sudah meninggal. Artinya sudah tiada. Terus yang melihat Allah siapa? Allah sendiri. Terus direview mana? Berarti roh iku Allah ya. Nah, direview. Tes. Sama halnya saya pertanyaan ini, air hujan itu apakah juga air laut ya? Asalnya. Ini jawaban tidak boleh dijawab di tengah-tengah ruhaniyah. Ketika saat belum dimusyahah, mesti tabrakan, Pak. Tes, nggak bisa, karena mereka masih kehukuman hukum, karena dia masih makhluk, otomatis tidak lepas dari dalil akal, menggunakan akal, nggak boleh. Ini berlaku la farqa bainahuma, antara nama ruh dengan nama Allah lebur. Kalau sudah berlebur baru ini berlaku hanya mereka yang la farqa bainahuma, tidak ada bedanya antara dua nama tadi. Ini hanya berlaku mereka yang sudah di makom musyahadah, karena di situ ada makom kewenangan. Sama halnya gini, saya katakanlah menjadi gubernur atau katakanlah menjadi presiden, kan punya kewenangan. Ketika saat saya kunjungan di daerah si A, mobil saya di depan ada lampu merah, berlaku enggak lampu merah bagi saya? Enggak berlaku toh? Lampu merah terabas, tapi jangan diartikan presiden itu memberikan contoh tidak benar, enggak, karena kewenangan. Justru yang hijau itu dicegat polisi, nggak boleh jalan dulu sebelum presiden ngoten toh. Tapi jangan diartikan Pak Presiden itu yang gaya aturan, nggak boleh lampu merah diterjang, kok malah nerjang. Enggak salah beliau. Kita masyarakat biasa gak punya kewenangan, gak punya hak untuk nerabas lampu merah, nggak boleh. Kalau nggak percaya jajal, ya nyelengi awakmu, gitu. Artinya kena denda, nggak boleh. Karena belum punya kewenangan. Artinya gini Pak, bagaimana mungkin si ruh itu dihukumi wong ruh sudah tiada? Bagaimana mungkin ruh dikatakan bisa melihat Allah, lah ruh itu tidak ada? Apa mungkin perkara yang tidak ada tahu perkara yang ada? Nggak mungkin. Yang tahu perkara ada itu adalah yang ada. Siapa yang ada? Allah itu sendiri. Wis. Ketika masuk di dalam musyahadah pertama, di dalam diri kita sudah fana keakuan kita sebagai makhluk. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Di dalam diri kita, ya, dalam hati kita semuanya yang sudah ditaruh musyahadah, akan bergelora yang namanya keakuan Allah yang segala-galanya, apa yang menghendaki, yang melakukan dan sebagainya. Sehingga dikatakan huwal fa'ilu
Al-fa'ilu huwallahu ta'ala. Artinya yang berperan semuanya adalah Allah. Nek kalau kita di muraqabah meyakini semuanya Allah, kita masih ada. Iku muraqabah. Kalau di musyahadah yang muncul dalam hati jenengan, akunya Allah yang segala-galanya, yaitu hidup dalam diri kita tadi. Yes. Yang nomor 3, tatmainnul qulub. Keadaan jagat rohaniah Anda itu adem, dingin, ayem, tentrem, damai, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa takut ketika saat detik-detik di musyahadah. Ketika detik-detik di musyahadah yang ada ketentraman jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dadi jannatiku raose ning manah, maksude iku tentram, ayem, damai. Iku jannati. Dikatakan jiwa yang damai karena dia bisa kembali pada Allah, pada Tuhannya. Yes, ini kalau masalah makom detik-detik musyahadah cirinya seperti itu. Selanjutnya di situ terbagi menjadi 3, fana, kamil, bako. Maksudnya fana, kita detik-detik rohania di musyahadah itu lebih kecil 24 jam daripada tidaknya. Nggak tahu Pak, kita kadang waktu makan di musyahadah bisa, waktu kita sholat musyahadah bisa juga, waktu kita beol bisa jadi di musyahadah, waktu kita waktu kholwat khusus, juhud khusus bisa jadi hanya berapa menit, berapa jam begitu. Sing jelas fana itu kita masih mengalami waktu di mana kita itu lalai dari Allah. Artinya lalai, kita masih muncul keakuan makhluk kadang. Pertanyaannya, apa itu salah? Tidak. Sebab apa tidak salah? Karena aku yakin dalam hatimu nggak ingin melakukan hal seperti itu. Pinginnya terus di musyahadah, aku yakin. Karena sudah tahu di musyahadah ini begini, terus di luar musyahadah itu begini. Sampeyan ingat Nabi Adam, getunnya bagaimana itu ketika saat disaduk Allah dari surga ke dunia. Getun. Sampai diisarahno ketika saat sudah makan buah khuldi, langsung kisinan, daun-daun itu diambil gawe nutupi. Apa maksudnya nutupi? Itu tadi loh Pak ya, ketika saat rohania betul-betul sadar kalau iman selain Allah itu salah, pasti nggak ingin mengulangi. Jenengan sudah sadar, nggak ingin sebetulnya jenengan iki dikeluarkan dari musyahadah. Lah, maka musyahadah itu tertuang di dalam mukasyafah, juga tertuang di dalam muhadharah ini. Di dalam muhadharah ini artinya jasmani ada di muhadharah, ruhani di musyahadah. Jasmani ada di mukasyafah, ruhani ada di musyahadah. Kalau ke musyahadah, jasmani jasmani beserta rohani. Makanya itu bisa terjadi ketika saat kita itu zuhud khusus begitu. Inilah menjawab 2 makalah terkait masalah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Ada yang berpendapat ruhnya saja fakot, ada yang menjawab atau bermakalah ma'a jasadihi sak jasati. Wis gelut niki Pak. Pernah saya ditanya salah satu jamaah, disuruh mana yang benar, tak jawab benar karo, gak terima, masalah egois.
Aku paham, saya diseret pada satu iman, saya paham. Makanya saya jawab, dari sisi hakikat itu kedua-duanya benar. Benar. Dan aku milih satu atas dasar makalah jumhur, berarti aku membatasi kekuasaan Allah. Sama halnya gini Pak, ya nek zaman Kanjeng Nabi Allah dewi yang bimbing, atau dari unsur malaikat Jibril. Awak dewi kowe zaman wis akhir paling yo jin, enggak ono genderuwo. Si nyun sewu, ada makalah mengatakan kau bukan turunan Yai, bukan ada nasab dari para wali, gak bisa untuk ke sana ke Allah, gak bisa. Hei nyun sewu, saya tidak menyalahkan tapi kurang sependapat. Sejak kapan Allah kau batasi? Hah? Sejak kapan? Padahal Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu melakukan walaupun miturut akal itu tidak bisa kau terima. Memang secara dohiriyah akal wis gak zaman nih Pak, sehingga ada urut-urutannya. Kalau wahyu itu para rasul, nek ulama itu karomah, nek raimu iku wisik bisikan. Nah ngono toh? Apa bedane? Wis, mohon maaf, saya jujur tidak berani membatasi kekuasaan Allah. Allah mampu ndak membikin zaman seperti ini pelacur menjadi kekasih Allah? Mampu nggak? Mampu. Bila mana Allah menghendaki satu hambanya untuk sampai pada Allah, tidak ada selain Allah yang bisa menghalang-halangi. Nggak akan bisa Pak. Itulah kekuasaan Allah. Jangan pernah kau membatasi Allah dalam berkuasa. Sejak kapan Allah terbatas? Al-haqqu laisa bimahjubin. Ingat, Allah itu tidak bisa dibatasi dengan apapun dan dengan siapapun. Wa innamal mahjubu anta, justru yang terbatasi itu Anda sendiri dengan ngelmumu iku. Akhirnya kau merasa berilmu, egoisme lah yang muncul. Orang lain jikalau tidak mengikuti kau sebut sebagai wong kafir. Lah ini padahal dirinya sendiri. Wis nemen aku ngomongin iki. Wis fana terus kamil malah sebaliknya, lawan kata daripada fana. 24 jam manakala itu fana lebih sedikit makrifatnya pada Allah, maka kamil itu justru lebih besar daripada lalainya pada Allah. Tapi mereka sadar, lalaiku sopo sing ngelaleki, ilingku sopo sing ngilingke. Kembali lagi pada Allah. Kecuali bakok wis gak tak bahas niki. Pun itu terkait masalah makom. Oke, ada lagi Pak? Monggo, barangkali yang lain kami persilakan sebelum kita menyentuh ke interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mewakili salah satu jamaah Jaya Baru yang ada di luar kota. Sebelumnya mohon maaf saya sedikit cerita ya Gus. Ada sepasang suami istri. Si istri ini sekitar 3 bulan yang lalu sudah mengikuti tausiah Ponpes Jaya Baru, dan si suami ini tidak pernah sama sekali. Suatu ketika si istri ini sakit Gus, dan pada saat sakit itu si suami bilang, ya gini, kalau kamu menjalankan laku yang ditausiahkan oleh Ponpes Jaya Baru, terus bagaimanakah
sikap si istri ini Gus supaya menjadi katakanlah istri yang solehah jika dikaitkan dengan pepatah Jawa swarga nunut neraka katut? Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak satu dua kali, bahkan Rasulullah berkali-kali itu dihina, dicaci, tapi tidak membuat beliau bergeming dari cacian dan makian. Yang terjadi pada diri beliau hanyalah memaklumi bagi yang mencaci, karena mereka sesungguhnya belum mengerti yang sebenarnya. Berarti kasihlah maklum. Paham ya? Itu satu. Yang kedua, bagaimana istilah Jawa tadi, swarga nunut neraka katut. Ya nek swargane mbok demo ngono ya. Sudah tahu surga neraka belum? Sudah berani bicara surga neraka? Rumus mengatakan siapapun ruhaniyah manakala terkuasai sifat basariyah mesti hati teringgapi penyakit khawatir, sumpek, isinya panas terus. Tidak hanya perkara takdir yang enak, lebih-lebih yang tidak enak. Takdir sing enak, contoh kita kaya ilmu, kaya harta, materi atau non materi. Aku katakan mereka yang membawa itu mesti takut kehilangan itu. Ngomong enggak tak tempiling. Iku rumus, sungguh rumus. Umpama kita kaya, pasti takut kehilangan kekayaan. Itu pasti itu. Manakala rohaniah kita terkuasai sifat basariyah, pasti itu Pak. Saya menjadi pejabat, mesti takut kehilangan jabatannya. Itu pasti, ini rumus, gak bisa dibantah sudah. Gak bisa dibantah Pak. Sampak diewangi, berusaha ya apa sekiranya jabatanku gak hilang. Diewangi apa? Sampak diewangi. Sampak dibantu bagaimana cara saya membuat jabatan saya tidak jatuh. Berupaya dengan apapun. Mohon maaf, jabatan itu bukan hanya ada di instansi, mohon maaf, polisi, TNI, PNS saja, enggak. Jabatan itu bisa diartikan kehormatan kita sebagai orang yang terpandang di mata masyarakat, punya pengikut ribuan, mesti takut kehilangan pengaruh dan jabat. Iku rumus sudah, nggak bisa kamu membantah, nggak bisa. Bohong pun nggak bisa. Ruhaniah kita akan ketakutan kehilangan itu. Itu bentuk rasa kekhawatiran di dalam ruhaniah kita. Lah, kekhawatiran itulah tanda kalau neraka. Paham? Apalagi nanti dihilangkan oleh Allah. Bayuh, mari dadi wong ndawa ya. Ceblok, mak plak. Lorone nemen, Pak. Lho nggih. Wis, yang tadinya disanjung-sanjung, dipuja-puja, dihormati kemanapun anak buah, siap. Saiki nunggu kematian. Gak sumpek kang ngono. Wis notok-notoke wong sumpek. Duit gak nyekel, ana 10.000 tok, utangi masih akeh, budal nang pasar tuku kesuwen ini bener wis, ayo. Kendat yang terjadi. Lah ngene lho.
berspekulasi katanya gitu. Sebetulnya neraka itu diciptakan ketika saat di dunia ini diri kita sendiri, Bapak Ibu. Udah itu tuh tanda kalau kita itu pasti akan masuk neraka. Kekhawatiran dan lain sebagainya. Allah sudah katakan, para kekasih Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekhawatiran hal yang seperti itu tidak ada. Tidak ada. Sugih yo karepmu, melarat yo karepmu wis. Nyantai aja. Karena egoisme di dalam diri kita sudah tidak ada. Mohon maaf, paribasani. Bowo nggak sandal jepit, no problem. Padahal sing datang pejabat dan lain sebagainya, jenengan sandal jepit, kaos oblong dan lain sebagainya. Lah itu. Ya Allah ya Karim, beliau sudah nggak ada rasa khawatir karena ruhaniyahnya sibuk condong melihat Allah. Jadi mohon maaf terkait masalah sistem niku wau, kunci mau. Jadi yang namanya surga sudah gak berlaku. Artinya gak berlaku. Lewis ning ngene donya iki awak dimbangun rokok terus bangun rokok pisan. Sumpek terus ati iki gak ono penake dan lain sebagainya. Mesti rasa kematian menghantui. Loro titik diabetes jangan-jangan ndang bongkoh. Wis khawatir, wis ketakutan. Allah ya Karim, begitulah Pak ya. Jadi mohon maaf Bu, jenengan gak usah marah-marah, cukup memberikan maklum terhadap seseorang yang tidak mengerti yang sebenarnya. Nanti kalau mengerti yang sebenarnya apa yang disampaikan oleh Allah di lapangan ini terkait hak kehakikatan untuk makrifat, nanti kalau mengerti sendiri pasti akan seperti itu. Jawabannya bener awakmu Bu, mesti kok ngono akhirnya. Itu manakala dia menangi. Tapi kita geser kepada ayat yang mengatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ketika saat ruhaniyahmu itu bersukaria, imanmu terhadap selain Allah bermegah-megahan, itu yang akan menjadikan lalainya ruhaniyahmu bahwasanya semua itu Allah yang melakukan. Hal ini terjadi sampai kematian. Yes, muga-muga gak sampai dewek iku kematian ngalami seperti ini. Yes, mudah-mudahan sebelum mati diberikan Allah satu kesadaran. Yes, lihat aja nanti. Lah untuk sementara waktu Bu, jenengan kasih maklum, gak usah sampean iku mang berspekulasi, biar nggak terseret arus neraka itu tadi. Jadi surga gak melok, ya ta, neraka mesti katut. Buat Anda itu gak berlaku. Kalau toh ruhaniyah sampean ani butullaha wastanibut taghut. Inilah yang dimaksud oleh salah satu kekasih Allah ketika mau disuruh satu raja untuk mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'lah. Jadi disuruh untuk si hamba disuruh untuk raja iki mang aranono aku Tuhanmu. Kalau tidak kau akan kubunuh. Beliau tetap mengatakan Allah itu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Maksudnya hati kuat, imannya hanya pada Allah. Jadi ditebus dengan kematian seperti itu pun dia masih tetap memegang iman hanya pada Allah. Nggih, ada yang lain di majelis? Cukup di majelis? Oke, geser.
di interaktif 082141295309 yang ingin bergabung bertanya kami persilakan Bapak Ibu yang ada di luar sana untuk di jalur telepon simpati 0821295309. Monggo kami persilakan. Ya, sudah bergabung, kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Inggih Ibu, dari mana? Dari Aulia Tegal ya. Dari? Mbak Aulia Tegal. Tegal. Inggih Pak Aulia Tegal. Apa yang langsung ditanyakan Ibu? Nggih, Yai, terakhir niku kula ngrasakaken wonten nafas Yai. Saya niku berlari. Tapi enten nafas. Tapi itu perasaannya di langit, Yai. Tidak ada apa-apa. Niku namine nopo ya, Yai? Ngoten nggih. Nggih, sing ke kalihe kula nyuwun artine iman dan takwa sing sebenarnya menurut hakikat lan makrifat. Inggih. Sampun matur suwun Yai. Sampun. Nggih, suwun. Waalaikumsalam warahmah. Nggih. Ketika kami berkholwat, di situ kami diangkat ke langit. Terus itu apa? Ibu, ketika saat jenengan itu masih di dalam diri jenengan itu, keakuan jenengan yang melihat itu masih di jalur mukasyafah Bu ya. Jadi apalagi membahas tentang langit, sab langit 1 sampai 7 itu masih di jalur mukasyafah. Ibu harus tetap memegang teguh tali Allah yang berupa apa? Zikir sirul asrar. Ya, itu yang pertama. Untuk yang kedua, tentang masalah apa tadi? Iman dan ihsan. Apa? Ini Bu, sudah jelas tentang masalah iman adalah meninggalkan larangan, menjalankan perintah secara syar'i. Lah, ihsan itu adalah iman yang sudah benar-benar tidak ada selain daripada Allah. Artinya ruhaniyah sampean ini ketika saat menghadapi kondisi apapun, kalau ruhaniyah sampean itu sudah mengatakan bahwasanya hidup itulah yang berperan, maka namanya ihsan di tempat muraqabah. Tetapi ada ihsan di tempat musyahadah, di mana di situ akan muncul dalam segi sikon apapun di dalam diri jenengan hanya yang berlaku akunya Allah. Sudah tidak ada tampilan Anda, makhluk apapun dan siapapun sudah tidak ada. Itu ihsan tatkala sudah duduk di musyahadah. Ya, di belakang Ibu Tegal, silakan yang ingin gabung lagi.
Udah cukup? Iki bengok-bengok mari ngomong cukup mlebu. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Selamat malam Gus. Iya. Ini dengan Denny dari Purwakarta. Purwakarta. Purwakarta Iya, dengan Jawa Purwakarta niku apa Jawa nih? Barat. Jawa Barat Gus. Oh Jawa Barat, ya. Langsung Iya. yang ditanyakan Bapak. Ini mau nanyain terkait ini Gus, makom mukasafah Gus. Injih. Kan di situ kan ada apa? Makom lahud ya. Iya. Makomnya para kekasih Allah. Iya. Nah, yang ditanyakan tuh Gus, kenapa para kekasih Allah itu yang sudah pada wafat tuh kenapa nggak di musahadah Gus, masih di mukasafah gitu, di makam lahud itu Gus, Ngoten nggih. pada saat setelah meninggal tuh. Iya, cukup Sampun. gitu aja Gus. Oke. Cukup Gus. Ya, terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa para kekasih Allah itu dalam bahasa ada di alam mukasyafah, di alam makom mukasyafah, di alam lahud? Mengapa tidak langsung aja di musyahadah? Ya, Ibu Iis, Ibu Selamat Sobi. Kiai, iya. Waalaikumsalam. Iya. Pak Kiai, ini saya pernah gini ya, suatu malam saya tuh bangun tidur. Seperti biasa saya kalau bangun tidur tuh nggak suka langsung ke air gitu ya. Diam sambil sirur lah gitu ya, sambil gitu. Setelah itu saya duduk ingat sama orang kiri, seakan-akan saya itu lagi ngobrol. Nah ketika itu mungkin saking sangatnya saya dalam gitu ya atau apa lah gitu, saya itu sampai begini, seakan-akan saya itu bertamu ke itu. Nah ketika saya sedang mengobrol sama Pak Kiai itu, tiba-tiba datang seseorang. Saya tidak melihat siapa itu orangnya, yang jelas serasa ada judulnya, orang itu tinggi gede gitu ya, membawa dan menyuguhkan secangkir Kopi. minuman gitu ya. Secangkir Ketika kopi. minuman itu dikasihin ya, tiba-tiba ada yang berkata, wa ani'buduni hadza, dan seketika itu saya seakan-akan refleks gitu ya, tersadar, dan hati saya meneruskan siratal mustaqimah. Nah itu alam saya itu kemana atau apa itu gitu. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan ya Pak Kiai. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa tidak dimasukkan ke alam musyahadah aja? Kok katik dok nggone alam mukasyafah, di alam lahud para kekasih Allah? Ini Pak, selama ini memang saya katakan di alam mukasyafah atau di alam lahud itu adalah bahasa-bahasa secara syariat bisa diterima. Secara syariat memang alam lahud. Kalau mereka yang tidak tahu jalan menuju dan bertemu Allah dikarenakan mata rohanianya buta di alam barzah ya. Apakah yang dimaksud alam lahud itu adalah secara syar'i hakikiyah? Boten, tadi sudah saya katakan. Alam musyahadah itu juga ada di muhadharah, juga ada di mukasyafah. Secara otomatis hakikatnya beliau itu ada di musyahadah. Bahasa syariat disebut al-jannah. Kan sudah jelas sebetulnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah jelas. Cuman bahasa saya pakai alam lahut, alam dikumpulkannya seluruh kekasih Allah, baik dari unsur para nabi, para rasul dan wali-walinya Allah. Di situ bukan berarti dia tidak musyahadah. Bahasanya apa? Karena yang namanya qiyamatul kubro belum didatangkan. Cuman qiyamatus sughra, kiamat kecil yang sudah didatangkan berbentuk kematian, tinggal qiyamatul kubro. Umpama Pak, umpama langsung tak omong, langsung musyahadah, berarti surga wis ono. Padahal di dalam diri seluruh manusia pada umumnya itu surga itu akan muncul kalau sudah kiamat. Lah cara dakwah itu ya sing sondo alus, ojo nemen. Sama halnya dengan ini. Gus, siapa sing jebolno sing nutuk sotil ndase bae? Allah. Padahal bojone dhewe. Oh, Gusti Allah nutuk sotil. Lah, gegeran mengki tambahan ya. Wis. Yang dari ibu tadi, entah ibu mana tadi saya belum sempat tanya. Yang jelas Pak, Bu, ketika panjenengan iku masuk di dalam fa'budu hadza fa'buduni hadza, padha nyembah sira kabeh ni ing ingsun, bukan Allah, bukan Allah, bukan Sang Yang Widi, tapi ingsun, ana hadza siratul mustaqim. Menyembah yang seperti inilah yang dimaksud siratal mustaqim, mengarahkan ruhaniyah iman jenengan hanya pada hidup. Itulah siratal mustaqim sebetulnya. Ini alam apa? Tinggal jenengan tak tanya. Ketika saat itu jenengan ini ruhaniyah jenengan masih ada apa fana? Kalau sudah fana berarti Anda sudah di musyahadah. Oke. Di interaktif sudah 3 yang masuk. Sekarang sudah jam. Terus pundi Bapak sing ono kene? Sampun? Oke, nggih pun matur suwun sing wonten interaktif yang sudah bergabung di jalur telepon, mohon maaf. Ini tadi saya mengatakan los waktunya, tapi pertimbangan teman-teman jamaah yang ada di sini juga banyak kesibukan. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.